berkat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 kita masih dipertemukan meskipun lewat layar kaca ya. Berjumpa bersilaturahmi dalam kelas Truly Gold, kelas sesi 1 AB Home. Teman-teman, Haser, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang bersama kami menyimak beberapa informasi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman Haser di tingkat akhir dan juga Ibu Bapak yang mungkin berencana untuk menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih, mari sama-sama kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada kita, terutama kepada keluarga-keluarga kita dan kepada beliau tentunya dan keluarga beliau di sana, dan semoga kita nanti yang ada di sini termasuk dalam kelompok yang akan dipanggil berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta teman-teman Haser yang sudah hadir di Zoom, mari kita sama-sama membuka kelas kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman dan Ibu Bapak, akan ada pembukaan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian setelah itu nanti akan ada perkenalan untuk para narasumber kita hari ini, yaitu ada Cynthia, kemudian ada Natifa. Setelah itu nanti kita akan bincang-bincang santai dengan mereka berdua mengenai kegiatan apa yang sedang mereka lakukan, kemudian bagaimana mereka akhirnya kok memilih jurusan yang mereka sekarang geluti, kemudian seperti apa sih jatuh bangunnya mereka, keringat berdarah-darah, usaha mereka, ikhtiarnya untuk mencapai kampus impian dan jurusan impian ini, terus kenapa milih kampus itu gitu ya. Jadi banyak hal nanti dan seperti apa perjuangannya dan foto-foto serta dokumentasi mengenai perjuangan mereka nanti akan kita simak setelah itu ya. Setelah yang nanti setelah ini. Tapi Ibu Bapak saya ingatkan nanti akan ada sesi di mana Ibu Bapak ataupun teman-teman Haser untuk bertanya langsung kepada narasumber. Jadi teknisnya nanti akan ada 2. Yang pertama raise hand tentunya, tetapi kalau untuk kira-kira ada yang tidak bisa atau mungkin berhalangan di device-nya, tidak bisa raise hand atau apa, itu boleh nanti dituliskan di kolom chat. Nanti akan dibacakan dan ditanyakan langsung kepada narasumber. Begitu ya Ibu Bapak, dan nanti akan ditutup dengan sesi pemotretan bersama ya, pemotretan gitu ya. Kita sesi foto bersama nanti untuk mendokumentasikan kelas hari ini. Itu susunan acara untuk hari ini. Mari kita sama-sama memulai kegiatannya itu dengan melihat siapa sih yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Ya, kita lihat. Baik, yuk kenal lebih dekat katanya. Ayo kenal lebih dekat. Kita santai saja. Seperti ngobrol. Nggak di pantai ya, tapi di studio. Ayo kita akan lihat siapakah narasumber kita yang hari ini sudah bersiap membagi cerita tentang pengalaman mereka menjemput jurusan di kampus impian mereka. Baik, yang pertama. Di atas. Oke, sudah. Baik. Kita akan berkenalan dengan Natifa Ramadina Arsy. Coba diangkat tangannya, dada-dada dulu, senyum-senyum manis dulu. Mana orangnya? Nah, itu dia orangnya. Manis kan orangnya. Nah, Tifa ini lahirnya di mana Boy? Nggak kelihatan. Di Bogor katanya gitu. Tifa anak keberapa ya Tifa? Anak kedua dari 2 bersaudara. Anak Bungsu berarti ya, bungsu ya Natifa ya. Nah, Natifa ini lahir di Bogor tanggal 15 Oktober 2004. Begitu ya, kalau nggak berubah ya Natifa ya? Gitu ya, belum ya? Masih sama ya? Masih sama, oke.
Nativa sekarang ini sedang berkuliah di Halik University di Departemen Istanbul Nutrition dan diet apa ya? Dietetik. Mohon maaf ya kalau Bu Ayu ngomongnya agak Dietetics. dietetik ya gitu ya. Mohon maaf kalau tiap hari makannya combro sama singkong jadi agak aneh gitu kalau ngomong bahasa Inggris ya. Oke, dan ini Nativa ini adalah lulusan dari AB Home angkatan Haser ke Kelima. Hater kelima. 5. Haser 5. Dan Haser 5 di sini ada banyak teman-temannya yang lain juga dan hari ini Nativa yang kemudian diberikan apa ya? Kita mempercayakan Nativa untuk memberikan semacam informasi ataupun tips-tips dia bagaimana caranya dia bisa sampai ke kampus impiannya pada saat ini gitu ya. Nah, Nativa ini Ibu Bapak dan teman-teman Haser sudah membuat banyak proyek gitu ya. Sudah membuat banyak proyek dan nanti akan dijelaskan, tapi dari banyak-banyak proyek itu muter-muternya ke situ-situ juga gitu ya. Muternya kembali lagi ke situ-situ juga gitu. Kemana? Nanti kita lihat ya. Penasaran kan? Ketawa-ketawa dia. Oke, Tifa, sambil memperkenalkan Tifa nih, biar nggak terlalu banyak karena kan nanti ibu bapak serta teman-teman Hasil kan udah melihat nih kurikulum vitae-nya ada di apa namanya di PPT. Jadi Bu Ayu nggak terlalu banyak untuk membacakan, menceritakan gitu. Tapi Bu Ayu akan tanya Tifa, tadi kan sudah dikorek ada ayah di situ ya, ada ayahnya ya. Terus sekarang jam berapa sih Tifa di sana? Sekarang jam 6 baru subuh. Subuh di sana jam berapa Tif? Ini lagi azan jam Oh 6 lagi lewat azan, 4. oke. Berarti nanti pas perkenalan Anda boleh nanti sambil itu ya, sholat dulu boleh nggak apa-apa ya sambil kita ini, oke. Ini sekilas mengenai Nativa, bagaimana tentang perjalanan pendidikannya, kemudian proyeknya, serta hobinya, apa saja yang sudah dia lakukan, kegiatannya, terus ketertarikannya Tiva itu ada di mana boleh dilihat Ibu Bapak dan teman-teman di sini, boleh di zoom dibuka apa saja sih sebenarnya talent mapping yang sudah dilakukan oleh Tifa. Nah, ini foto Tifa nih, lihat tuh. Tifa ada di mana? Tadinya Bu Ayu sempat mau bilang gini, Tifa bukan ada di Halik University, tapi Tifa ada di pinggir sungai. Karena fotonya ada di pinggir sungai ya. Ini adalah foto terbaru ya Tifa ya, foto terupdate-nya ya. Boleh tahu lokasinya ada di mana Tifa? Ini? Ini waktu itu lagi diajak tante ke gunung, aku lupa namanya. Cuman kalau nggak salah namanya Abangolu. Itu Hmm. kayak di daerah 2 jam dari Istanbul. Jadi kayak Bandungnya Indo lah Uh, ya. dingin banget berarti ya. Pasti dingin banget itu. Iya, waktu itu baru turun salju, jadi 0 derajat. Tapi nggak Ah, terlalu dingin. 0 derajat. Oke, yeah, good ya. Masih bisa senyum manis, berarti masih sehat itu. Berarti dinginnya masih kuat lah ya. Oke, itu Cynthia sekarang Cynthia lagi tuh kan salah Bu Ayu karena baca Cynthia jadi bacanya ngomongnya Cynthia. Nativa sekarang ada di Departemen Istanbul Nutrition and Dietetic. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu ilmu gizi ya. Bener nggak sih Nativa? Iya, ilmu Ah, gizi. bener nggak ya? Iya, Bu Ayu manggilnya Tifa aja ya. Nah, Tifa iya terlalu Tifa panjang aja. kayaknya. Heeh, Natifnya Tifa panjang aja. banget. Heeh. Jadi Tifa ini sekarang sudah berkuliah di Halik University. Ini semester keberapa Tifa? Saya semester kedua, Semester baru kedua. masuk semester 2. Oke, tetap semangat ya. Walaupun dingin melanda. Oh gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat siapakah lagi? Ada apa lagi? Wah, ini dia nih. Yang kedua, yang akan memberikan cerita, berbagi, sharing mengenai informasi mengenai bagaimana kiat-kiatnya mencapai jurusan impian ada Cynthia Nisa Rahma Indira. Mana orangnya? Coba lihat mukanya. Tuh, mirip kan? Halo. Halo, tuh mukanya sama kan? Sama kan? Tuh, sama kan mukanya? Ya. Oke, Cynthia ini lahir di Bogor. Sama, lahirnya di Bogor. Sama tempat lahirnya dengan Tifa. Dan Cynthia ini lahirnya di bulan Agustus tahun 2004 di tanggal 13.
Ya, jadi dia 4 hari sebelum 17-an kita lagi pasang umbul-umbul, dia ulang tahun, dia lahiran gitu ya. 14 hari kita lagi latihan upacara, Toto Cynthia udah lahiran gitu ya. Bukan Cynthia yang lahiran, Cynthianya lahir ke dunia. Aduh, beribet banget mulutnya Bu Ayu ya. Oke. Ini Cynthia ini banyak sekali melakukan aktivitas, kemudian juga apa ya, pengalaman-pengalaman di proyeknya, di kegiatan-kegiatannya. Oh ya, Bu Ayu lupa, rumahnya Cynthia itu adanya di Bogor. Tifa juga rumahnya itu adanya di Bogor. Tapi alamat lengkapnya nanti lihat di situ ya. Oke, ini untuk Cynthia sendiri, Cynthia ini adalah lulusan dari angkatan Haser angkatan 6. Ya, kalau misalnya ini. Jadi adik kelasnya Tifa gitu ya. Nah, Haser 6 saat ini memang masih baru kelas 3, cuman kemarin Cynthia itu dia masuknya lebih dulu gitu ya kelasnya dari teman-teman seangkatannya. Jadi sekarang teman-teman seangkatannya sedang berjuang untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi. Cynthia sekarang sudah berjuang untuk mengejar-ngejar dosen untuk mengerjakan praktikum dan sebagainya gitu ya. Oke, dan Cynthia sendiri juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan magang, terutama di dalam kegiatan yang ada di AB Home itu sama seperti Tifa. Kalau Tifa itu bergeraknya di bidang ya makanan ya gitu ya, makan-makan gitu atau gizi-gizi. Kalau Cynthia itu dokter lagi gitu, maksudnya bagian-bagian kedokteran lagi, bagian-bagian orang sakit lagi, bagian-bagian rumah sakit, orang-orang sakit jiwa kayak gitu ya. Itu memang dari awal itu konsennya ke situ gitu Cynthia ini. Coba kita lihat slide selanjutnya ada apa ya? Coba. Nah, ini Cynthia sekarang sudah berkuliah di Malahayati University. Jadi dia sekarang ada di Fakultas Kedokteran. Bagaimana caranya ya? Kok anak dari apa namanya homeschooling kok bisa keluar negeri? Kok anak dari homeschooling bisa menembus perguruan tinggi yang di luar, terus bisa menembus perguruan tinggi negeri, kedokteran pula gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya. Ini gambar Cynthia, foto Cynthia yang terbaru ya. Sin ngapain Sin mejeng di lorong Sin? Ini lorong apa Sin? Itu lorong tempat lab, Bu. Oh Jadi lab, itu labnya. praktikum di situ ya. Oh, oh, oh ya. Boleh emang ya mejeng-mejeng situ nggak diomelin sama dokternya, sama koasnya? Enggak ya? Nggak ketahuan. Oke, sip. Ini dia foto terbarunya Cynthia dan kita akan melihat bagaimana serunya dia berkuliah di kedokteran, bagaimana perjuangannya nanti kita akan ulik setelah ini. Oke, terima kasih Cynthia. Lanjut lagi, kita akan melihat bagaimana perjalanan kedua orang ini untuk mencapai jurusan impiannya, untuk mencapai tujuannya sampai kuliah di tempat universitas yang memang mereka impikan. Ya, kita lihat, kita akan meluncur. Kita lihat ini. Nah, coba lihat ya. Ini Tipa yang masih imut-imut dengan Tipa yang dewasa. Coba dibandingkan ya, yang sekarang bedanya pakai kacamata lebih kepada anak kuliahan banget ya kalau sekarang. Kalau dulu masih kelihatan anak unyu-unyu ya, siswa SMA, SMP, SMA kayak gitu ya. Nah, ini adalah dokumentasi dari proyeknya individu ya, proyek individu Tifa mengenai yang ini pastry ya. Sepertinya itu roti. Iya, yang pertama tentang roti, Iya. sourdough. Oh. Apa tuh bacanya gimana, Tip? Sourdough. Ah ya itu ya. Agak-agak bule-bule gitu ngomongnya, sourdough gitu ya. Oke, ini proyek pertama Tifa. Kemudian setelah itu ada healthy food. Nggak Healthy jauh-jauh dari foods, makanan ya. ya. Walaupun nggak masak gitu ya, Tif. Tapi masih tetap itu ya, Tif ya. Masih tetap makanan ya. Iya. Tapi Kemudian yang healthy foods ini saya masak kok. oh masak juga ya berarti ya. Oh iya iya. Berarti dirimu oh iya, aku ingat yang dirimu bikin yang apa yang piring Resep yang book. isinya ya terus bikin resep book yang pakai bahasa Inggris juga bahasa apa, Tif? Bahasa
bahasa Prancis. Aku Bahasa belum bikin. Prancis, Masya Allah ya. Jadi ada bikin menu dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis dan itu masih seputar makanan. Selanjutnya, Tifa boleh ceritakan sedikit mengenai proyek apa saja yang sudah pernah Tifa kerjakan selama persiapan untuk menuju ke kampus itu. Hmm. Jadi Bisa dua. mungkin Tunggu. Gitu. jadi mungkin ini aku ngasihnya cuma dua contoh project doang karena ini yang bikin aku yakin buat masuk ke jurusan yang sekarang. Cuman sebelumnya ini sebelum project ini ada 3 project lain. Yang pertama itu tentang coklat, yang kedua itu tentang keju, sama yang ketiga itu bahasa Prancis. Makanya tadi ada yang bikin resep dari bahasa Prancis itu karena nyambungnya sama bahasa Prancis. Cuman dari 5 project yang dikerjain di AB Home ini, kayak ada 2 nih yang bikin saya jadi kayak oke, maunya jurusan ini, maunya jurusan tentang makanan gitu kan. Dan sebelum yakin sama gizi ini ada 3 pilihan lain yang yang nyambung mungkin bahasanya ya, nyambung sama minat aku gitu. Kayak teknologi pangan sama sekolah masak, cuman kayak gak pengen aja sekolah masak gitu kan. Jadi ya udah milihnya gizi aja, dan 2 project ini yang bikin aku tertarik sama gizi karena tertarik juga sama kesehatan. Jadi kayak ya udah nyambung deh sama makanan sama kesehatan. Jadi gizi. Kok bisa ya pengen tetap kayak gitu ya, suka makan tapi yang begitu gitu ya. Coba deh nanti Betul. boleh ditularkan ke Bu Ayu itu trik-triknya, tips-tipsnya Boleh. gitu ya. Boleh? Oke. Kita Boleh. lanjut ya. Kita lanjut Tifa. Thank you Tifa. Lanjut, kita lanjut slide selanjutnya. Ini Ibu Bapak serta teman-teman Haser, ini itu adalah dokumentasi di mana perjuangan Tifa dimulai untuk mencapai kampus impiannya. Jadi Tifa itu udah mencoba berbagai seleksi, mencoba berbagai tes, ujian di berbagai perguruan tinggi gitu ya. Yang pertama itu yang ada gambar gedung itu UGM ya? Iya, UGM. Nah, ini tes apa di sini, Tifa? Jadi waktu itu ini tuh mandiri. Ya, pas SIMAK ya. Bukan SIMAK mah UI. Apa ya waktu itu? UTUL UGM, ujian tulis UGM. Waktu itu offline, jadi ya udah ke Jogja. Habis itu ujian mandiri UGM, dan ya begitu. Gitu deh, Hasilnya oke. begitu. Oke, sip. Itu di apa namanya? Yang dokumentasi yang di atas tuh, yang ada laptop, terus ada pilihan. Jadi Tifa itu berarti sambil nunggu-nunggu dan mencoba berbagai universitas, mencoba tes-tes dan berapa seleksi juga mencari apa namanya? Cadangan buat Seleksi yang untuk ke luar negeri juga ya, Tivia itu ya. iya. Ya, Iya. pilihan yang ke luar negeri itu selain yang ini nih, sebelum akhirnya dapet ini kemana-mana aja sih, Tif? Waktu itu selain kampus yang sekarang di Haliç University ini, waktu itu juga daftar ke Malaysia, Universitas Putra Malaysia, sama UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, kalau nggak salah. Kalau nggak ini. Jadi aku selain daftar ke Haliç University ini, aku juga daftar di Malaysia karena kan ada juga jurusan yang aku mau dengan jarak yang lebih dekat dari Indonesia. Gitu ya. Ternyata jauh banget munculnya ya ke sana gitu. Oke, nggak apa-apa. Dan ini beberapa apa ya kegiatan ataupun
usaha ikhtiarnya Tifa gitu ya. Iya, Ya betul. universitas yang di Malaysia, kemudian di negara sendiri pun di UGM. Terus ini ada bukti hasil seleksi dari SBM. SBMPTN-nya Tifa gitu ya. Tifa juga sebenarnya udah diterima di universitas lain gitu ya, tapi kemudian Tifa akhirnya memutuskan untuk oke, aku pilih ini gitu. Itu di sini ya, di Halik University akhirnya gitu ya. Iya, iya. Waktu itu udah sempat keterima juga setelah melewati ujian-ujian SBM, terus abis itu SBM gak keterima, akhirnya nyobain UGM, ujian mandiri UGM sama ujian mandiri Undip waktu itu. Cuman karena kan harus ada cadangan juga ya tetap. Jadi keterima pas daftar di Malaysia itu udah alhamdulillah keterima. Terus sama pas daftar di Hallett University juga alhamdulillah keterima. Jadi kayak udah ada backup dua universitas sambil Masya nunggu Allah. yang Indonesia ini. Sambil mikir-mikir kalau misalkan di Indonesia nggak keterima maunya di mana gitu. Jadi kayak Cukup produktif ya gitu ya. Nyari cukup universitas yang stres sebenarnya sebenarnya. ya. Cukup juga berdarah-darah dan berair mata ya gitu ya. Iya Sempat betul. nangis-nangis perjuangan gitu ya. Masya Allah ya. Dan ini ada dokumentasi di mana ada ini nilai IELTS-nya ya. IELTS-nya ya. Iya, ayo. Terus itu ada beberapa mungkin tes yang memang diselenggarakan secara online ya Tif ya, diikutin ya. Yang itu yang Itu bukan tes, tapi aku les, Oh, itu kamu les les. buat Oh, untuk persiapannya. mempersiapkan itu ya. Tentunya Mm-mm. kan pasti untuk ke setiap jurusan yang dimau di setiap kampus itu beda-beda ya Iya, persyaratannya. Ada yang harus betul. menyediakan IELTS gitu ya. Bacanya Mm-mm, seperti itu kayaknya. betul. Terus ini boleh nggak Boy tanya ini yang foto yang sebelah kamu pegang formulir itu formulir apa itu? Itu uh, narsis sedikit habis Gak ujian apa-apa. Heeh. karena ujiannya online jadi kayak udah di rumah gitu kan. Terus habis itu ya udah selesai ujiannya, akhirnya ya udah Oh, foto. itu udah selesai ujian. Pamer udah selesai gitu ya. Alhamdulillah. Udah pecah telur yang itu ya. Padahal masih masih terus lagi kan, masih ada ikhtiar lagi Masih kan untuk itu deg-degan kan. ada. Oke, siap, siap. Oke, itu dia Tifa. Selanjutnya kita lihat. Thank you Tifa. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya ada apa ya? Ada apa ya? Tidak ada. Kita akan lihat yang Cynthia. Thank you ya, Tifa. Makasih banyak. Kita akan beralih ke Cynthia. Cynthia itu untuk mengikuti sampai ke Malahayati Universitas itu sudah kalau dibilang perjuangannya berdarah-darah ya berdarah-darah. Kalau dibilang mungkin ini orang kira-kira terbuat dari apa juga bisa dipertanyakan ya karena lihat kalau ibu bapak serta teman-teman Haster melihat itu yang silang itu adalah ikhtiarnya Cynthia ketika mengikuti ujian ataupun tes baik itu mandiri maupun tes yang lain gitu ya itu bisa dihitung ada berapa kalinya ibu bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, banyak. Masya Allah Cynthia apa yang membuatmu sampai tidak kapok dengan tanda silang ini coba padahal kan itu Apa ya? Mungkin karena niat juga sih Bu awalnya. Mhm. Karena niat mau jadi dokter, emang jadi dokter kan kayak cita-cita pertama aku tuh. Dari SD tuh pengen jadi dokter, apalagi sosok ayah yang emang dokter juga. Sama karena program magang AB Home, aku kan magang di rumah sakit juga, jadi kayak pengen banget jadi dokter. Awalnya karena itu, terus akhirnya aku nyoba-nyoba dari awal kelas 12, kan udah ada perguruan tinggi yang buka swasta biasanya. Terus aku daftar tuh di UII swasta sama UNY, ngejar FK. Tapi ternyata belum jodoh di FK, keterimanya di itu, ekonomi internasional sama komunikasi penyiaran jalur rapor. Terus ya daftar Nggak UTBK. diambil tuh tapi nggak diambil tuh didiemin aja Bukan dicuekin aja passion. Masya Biar. Allah terus Terus UTBK, milih FK juga, ternyata belum jodoh. Habis itu seleksi mandiri pakai skor UTBK juga FK nggak
belum ada yang keterimanya di Bioteknologi Malang. Aku nggak ambil juga soalnya bukan passion kan. Terus akhirnya aku ujian lagi namanya SNMPTN Barat. Itu aku ambil FK Unri di Riau sama Unja di Jambi. Ternyata nggak keterima juga, tapi keterimanya di FK kampus aku yang sekarang. Jadi kampus aku yang sekarang itu kayak jalin kerjasama sama panitia FK Unri sama Unja. Jadi kalau misal nilai peserta mereka yang eligible tapi belum lulus di FK mereka, jadi dialihin ke kampus aku yang sekarang. Jadi jodohnya ada di Lampung ternyata. Masya Allah, luar biasa ya perjuangannya. Cynthia, pernah nggak merasa kayak, ya udah enough, cukup, aku coba tahun depan aja gitu? Pernah nggak sih pikiran begitu? Pernah sih, aku kayak pengen nyerah gitu, tapi ya ingat cita-cita pertama aku ya mau gimana lagi. Apalagi kan kalau misalnya aku mundur itu pilihannya antara gap year tahun depan atau aku bisa kuliah di yang udah nerima aku walaupun jurusannya bukan passion. Dan itu kan pasti bakal nggak enjoy. Jadi ya aku maju aja terus sampai mentok. Masya Allah, luar biasa. Ini maju terus ya, maju terus sampai pokoknya sampai udah mentok, bener-bener nggak ada lagi yang bisa dilewatin, masih terus aja gitu. Keren, keren Cynthia, Masya Allah. Kalau orang ya, teman-teman yang lain mungkin ngelihat apa namanya, baru 1 kali gagal, 2 kali gagal, udahlah, ini bukan rezeki gitu. Tapi Cynthia sampai berbelas kali, Masya Allah ya, sampai berbelas kali dan itu masih tetap kekeh. Luar biasa. Itu mesti harus dibagi spiritnya sama teman-teman yang ada di sini. Harus dibagi bagaimana bisa menjaga semangat tetap untuk berjuang gitu ya, memperjuangkan jurusan yang memang sudah dicita-citakan gitu dari kecil. Nah, ini ada tampilan grafik. Bisa dijelasin nggak, Bu Ayu? Kayak begini Jadi nih, apa nih? ini tuh TO, project AB Home terakhir aku pas kelas 12 semester 1. Jadi project aku itu belajar judulnya Ambis Kuliah 2022. Outputnya tuh berupa ini grafik nilai TO dari TO 1 sampai 5. Nah, TO-nya ini aku dari bimbel karena kan nggak mungkin buat apa ya, buat tujuan aku yang kedokteran yang favorit gitu. Terus ngandelin akademik dari AB Home yang 40% kan nggak mungkin gitu ya. Jadi aku ngambil bimbel di luar AB Home. Ada bimbel Inten namanya. Itu tuh seminggu bisa 3 kali pertemuan dan itu dari sore sampai malam. Terus ini grafik nilai TO. TO-nya itu biasanya 1 bulan sekali atau misalnya dekat-dekat UTBK tuh 3 kali sebulan. Aku pernah TO pas di live in Hanjeli. Itu karena Betul. Orang lagi soalnya pada sibuk ini ya, orang lagi pada sibuk kegiatan, dia diem aja di depan laptop ya. Masya Allah, luar biasa. gimana? Udah deh kayak gitu. Oke. Apalagi di bimbel itu kan aku sekelas sama anak-anak umum ya. Anak umum yang sekolah negeri, sekolah SMA favorit gitu. Jadi kerasa banget ke akademisnya tuh beda jauh gitu. Jadi ya karena aku sekelas sama mereka justru yang memicu buat kejar terus. Masya Allah, jadi terpicu bukan ngedown ya malah ya, malah terpicu ya, karena kan tahu sendiri kalau misalnya ya tadi Cynthia sampaikan bahwa memang di AB Home kan akademiknya cuma sedikit, berarti usaha dan ikhtiarnya itu adalah kamu ngikutin, justru malah ngikutin les yang bareng sama anak umum dan itu bikin lumayan kelabakan ya kan, karena materi yang mereka sudah kuasai itu kan lumayan banyak gitu daripada yang di sini gitu ya, dan itu malah justru membuat Cynthia lebih harus bisa nih, harus giat nih gitu ya. Keren banget, harus dibagi nanti spiritnya buat teman-teman yang lain. Oke, yang itu grafik ranking sebogor, iya TO-nya. Iya, Coba dijelaskan. Bogor. Jadi kalau di bimbel aku itu kemarin, kalau setiap TO itu pasti ada grafik nilai rankingnya, entah itu satu kota, satu provinsi, atau satu Indonesia. Satu Indonesia itu ada sekitar 10.000 orang. Kalau sebogor itu cuma 450. Aku mikirnya buat aku yang emang dari awal akademisnya bukan 100%, ini udah termasuk pencapaian sih, bisa melampaui setengah populasi dari
anak-anak SMA Bogor. Masya Allah, luar biasa. Keren, keren, keren. Masya Allah ya. Cukup gigih juga ya teman-teman Haser serta ibu bapak yang ada di rumah. Karena Cynthia itu kadang-kadang ngerjain tugas dari tempat les itu benar-benar gigih banget kemana-mana. Bawa laptop, bawa oret-oretan, bawa kotrek-kotrekan gitu. Sampai kadang-kadang tidur cuma berapa jam. Masya Allah, luar biasa ya. Itu untuk Cynthia. Selanjutnya kita ada slide apa lagi, Kak? Oke, kita akan lihat. Kita lihat bagaimana hasilnya dari perjuangan dua orang teman-teman yang tadi berjuang untuk udah masuk universitas, nyobain tes ini, terus nyoba lagi seleksi di sini. Ternyata ada yang keterima tapi nggak sesuai jurusannya. Kemudian ada juga yang ternyata belum rezeki gitu ya. Nah, kalau untuk Tifa ini dia. Tifa alhamdulillahnya diterima di Halik Internasional ya. Ini dia adalah bukti pemberitahuan mengenai Tifa yang Nutrition of Dietetics gitu ya bahasa Inggrisnya. In the School of Health Science. Ya Allah, keren banget. Masya Allah. Tifa, ketika dapat pemberitahuan ini, reaksi pertama kamu apa? Waktu itu, saya ingat waktu itu tuh lagi ngapain ya? Lagi bareng-bareng sama teman-teman. Waktu itu lagi ngobrolin project terakhir bareng di AB Home kan. Terus abis itu pas ada email dari kampus langsung kayak diem aja dulu. Soalnya antara jingkrak atau gimana? Lupa, nggak sampai jingkrak-jingkrak sih, cuman kayak kaget aja soalnya waktu itu daftarnya agak di akhir karena kan emang lagi nunggu pengumuman yang lain juga kan. Jadi emang daftarnya tuh agak di akhir dan kayak ya udah pasrah aja pas. Dan dan ada nilai TOEFL juga yang emang gak terlalu tinggi, jadi kayak harapannya juga kayak udah gitu. Cuman pas keterima, lanjut. alhamdulillah aja gitu loh, kayak ya udah alhamdulillah. Seenggaknya kalau misalkan emang yang kemarin itu nggak keterima dan nggak berjodoh, aku masih ada backup yang sesuai sama jurusan yang aku mau gitu. Oh gitu, tapi karena ini akhirnya diterima, sebenarnya Tifa, sebelum sampai kamu masuk ke Halik Internasional ini, kamu tuh sebenarnya punya apa ya, kalau orang bilang bukan tempat makan ya, gacoan gitu. Kira-kira bukan materi, nilai yang menjadi andalan kamu itu ada nggak sih ketika kamu menyampaikan apply ini ke Halik Internasional itu? Kayak nilai rapot gitu. Nilai rapot ya kamu ya berarti? Oh iya, Ambil nilai rapot waktu itu apa portofolio projectmu? kemarin aku daftarnya nilai rapot sih, soalnya emang permintaan kampusnya rapot. Rapotnya itu minimal rata-ratanya 70 apa 80 ya? 70-an. Berarti Dan itu alhamdulillah ya, berarti ini dari nilai rapot berarti ya? iya, Ya dari Allah, nilai alhamdulillah. rapot. Oke, keren. Jadi penasaran pengen tahu lagi lebih jauh lagi, tapi kita ke satu lagi ya, kita ke Cynthia dulu. Oke, ini dia. Nah, sekarang saat ini Cynthia sudah diterima di Universitas Malahayati di Bandar Lampung. Ya, jauh ya dari Pulau Jawa. Kemudian dia ke Lampung ya. Kemudian tadi juga Natifa tadi dari Pulau Jawa langsung tuing terbang ke Turki gitu ya. Kalau Cynthia jauh juga ini karena Cynthia belum pernah sendiri-sendiri gitu ya untuk keluar yang jauh. Tapi kalau misalnya yang deket-deket sih oke lah ya. Dan ini lumayan, Sin, gimana Sin? Pertama kali dapat ini karena dengan perjuanganmu yang berdarah-darah yang sampai berkali-kali gagal lagi, nggak bikin down, toto dapat surat dari sini terus lulus fakultas memang yang kamu inginkan. Bagaimana? Lega banget sih, Bu. Lega banget. Setelah berkali-kali ya belum jodoh di kampus lain, ternyata di sini lulusnya gitu. Dan apalagi
yang aku bersyukur tuh jurusannya yang emang bener-bener aku pengen, daripada kampus yang aku pengen tapi jurusannya bukan passion aku, kan itu bakal nggak enjoy. Jadi aku bersyukur banget bisa keterima di jurusan ini sama kampus ini juga. Walaupun beda pulau, jauh ya. Jauh dari orang tua ya. Karena aku kan awal-awal tuh kampus impian aku tuh yang di daerah Jawa-Jawa aja gitu. Biar deket sih. Jadi ya kalau ada apa-apa gitu kan bisa gampang pulang. Ternyata di Lampung. Beda pulau juga. Nggak apa-apa ya, berarti benar-benar mandiri semuanya gitu ya, alhamdulillah. Dan ini juga Universitas Malahayati ini luar biasa ya, karena memang dicanangkan untuk mencetak dokter-dokter Muslim gitu ya, alhamdulillah. Dan di sini ternyata Cynthia menemukan harapannya, menemukan cita-citanya di Malahayati justru gitu ya, alhamdulillahnya. Dan itu terbayar ya Sin ya, rasanya nggak tidur semalaman, tapi tetap nggak tidur, tidur banyak ya kalau masuk ke dokteran ya, tidurnya cuma sedikit ya, banyak tugas ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting happy. Apapun itu ketika dijalani dengan enjoy, happy, senang, kayaknya beban berat itu lewat aja gitu ya Sin ya. Oke, keren banget. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang selanjutnya. Nah, sekarang jeng jeng jeng, kita lihat apakah yang terjadi dengan sekarang. Sekarang itu Tifa kegiatannya seperti ini nih. Tuh, nggak jauh-jauh dari kue kan? Orang bagiannya itu ya. Tuh, bikin apa tuh? Tifa, boleh dong cerita itu bikin apa sih yang pink-pink itu? Itu itu adalah makaron. Makaron. Iya, jadi waktu itu karena karena ilmu gizi kali ya. Jadi kerjaannya itu ngomonginnya makanan, terus dapat juga matkul yang lab Lab, iya. praktikum. Jadi Ih, praktikumnya ini bikin jadi kayak makanan. dokter-dokter gitu ya, pakai jas-jas lab gitu ya. Iya, tapi makanan. Dokter makanan ya, dokter makan. Ahli Jadi gizi yang eh ya 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 ya. jadi karena ahli gizi gitu praktikumnya kayak bikin keju. Waktu itu pernah bikin keju, terus bikin roti juga. Jadi kayak ada sambungannya sama project aku yang kemarin di AB Home. Jadi kayak pas aku ngelakuin semuanya tuh jadi kayak yang pas aku belajar dulu aku nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi pas aku belajar di kampus dan dapat materi yang hampir mirip, malah sebetulnya sama gitu kayak. Jadi kayak kok connect gitu loh, di kepala aku udah ada yang oh ini tuh waktu itu kayak gini terus waktu itu aku juga pakai ini bahannya sama, terus ininya sama, caranya sama, jadi kayak oh jadi gini ya rasanya. Happy ya karena tahu, ih aku sih tahu yang ini. Oh kayak gini ya, oh gini. Jadi kayak gini, oh kayak gini doang, oke gampang gitu ya. Iya, Kayak gitu gak sih? agak gitu sih, cuman kayak pas ternyata masih ada yang kayak oh waktu itu aku salah sebenarnya di sini tapi ada juga beberapa yang kayak aku benar, cuman jadinya itu siapa ya lebih ke enjoy pas ngerjain di kampusnya juga kayak nggak berasa lagi kelas, malah jadi kayak tambahan aku dari project aku yang sebelumnya, lebih Malah ke enjoy banget seru. gitu ya. Sini malah enjoy banget gitu ya Tifa ya. Ih, So, asik Emang banget. masih stres sih sebenarnya, cuman kayak ya udah enjoy, kayak ya Stres udah tapi lebih enjoy ya. enjoy. Oh ya lucu juga ya, Betul. stres tapi enjoy ya. Oke, baiklah. Ini ruang kelas atau perpustakaan ini? Perpustakaan itu aku nggak sengaja di foto sama temanku sih. Ini mau ujian kalau nggak salah, mau Hmm, UTS apa UAS? UTS, mau UTS. ITS. Cuman di perpus terus yang foto kedua itu sama teman-temanku di lab. Waktu itu bikin
aku lupa, tapi kalau nggak salah bikin apa ya? Tuh, panci soalnya. Iya, panci nggak kelihatan. Cuma waktu itu lagi ngaduk gula, kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, Bikin-bikin sama yang adonan. terakhir itu bikin macarons. Hmm. Buat dimakan, enggak sih, buat percobaan aja. Mm-mm. Kalau ini Itu. sedikit spill dong di jurusanmu ada nggak orang Indonesia selain kamu yang seangkatanmu? Di jurusanku nggak ada. Berarti cuma dirimu saja. Tidak ada ya, tidak ada, cuma Iya, dirimu doang. iya, betul. Cuman di kampus ada sih teman Indonesia yang masih satu angkatan. Tapi beda. Yang masuknya bareng ada. Cuman beda jurusan, beda fakultas juga. Oke. Tapi untuk saat ini dirimu bisa menyesuaikan diri di sana, mandi, makan, aktivitas apapun itu kan mungkin beda ya, suhu juga Iya, beda, betul. terus makanan itu gimana? Gimana dirimu beradaptasi di sana? Beradaptasi, kalau aku sih, kalau makan nggak terlalu cranky, nggak terlalu ribet ya, karena bisa masak kan. Kalau di rumah aku masak, tapi kalau di luar juga ya nggak beda jauh sih sebenarnya, maksudnya. Dan mungkin emang aku bukan tipe orang yang agak pemilih banget banget makanan gitu, jadi ya udah, kalau adaptasi makanan masih oke, karena kan aku juga ngelihat diri aku kok jadi apa, jadi ahli gizi, belajar ilmu gizi, milih-milih makanan gitu kan. Jadi kayak Itu ya nggak boleh kerjaannya. pilih makanan, gitu. Makan apa aja. Terus kehidupannya nggak terlalu ini sih. Mungkin karena aku juga waktu itu udah terbiasa ya magang jauh dari Bogor, kayak udah alhamdulillah udah terbiasa dikit. Iya, alhamdulillah berarti Oh, ilmu magang, project itu bermanfaat banget ketika kamu sudah ada di betul. perguruan tinggi gitu ya. Iya, Dan itu luar iya, biasa supportnya mungkin besar ya untuk bisa beradaptasi iya, dengan kegiatan ataupun aktivitas yang ada di sana gitu ya. iya. Oke, Tifa. Selanjutnya kita mau ke Cynthia. Kita lihat ini dia Cynthia. Cynthia nih, tuh mainannya tikus coba. Ih, Sin itu ngapain, Sin? Itu lagi praktikum Bu di lab, ada namanya lab farmakologi. Itu Hmm. kita apa ya? Jadi kalau di kedokteran itu kan saya satu angkatan ada 160-an orang. Nah, itu buat kan ada praktikum kan pastinya kalau lab. Nah, itu tuh dibagi-bagi per kelompok. Nah, ini kelompok saya lagi praktikum apa sih namanya, nyuntik mencit namanya, yang tikus putih itu. Nah, itu tuh disuntik di intramuskular sama intrakutannya, terus kita kayak ngebandingin. Itu kan suntik apa ya, suntik tidur gitu. Kita ngebandingin mana yang lebih cepat tidur, itu sih buat pembanding, studi banding gitu. Ya Allah, itu terus kamu nyuntik teman-temanmu itu semuanya keroyokan nyuntik satu orang. Masya Allah. Hah, nyuntik tikus ya, Bu? Itu yang di sebelahnya, itu nyuntik Oh, bukan? oh enggak, itu lagi itu beda lab, itu lab fisiologi. Kita lagi apa, praktikum Nancy. Oh, tensi. Kok Bu Ayu ngelihatnya kayak alat suntik? Oh, ternyata itu tensi ya. Oh ya, matanya mohon Iya. maaf ya. Oh, itu belajar. Berarti nanti apapun itu kalau belajar kalian mencobakannya pada diri kalian dan teman-teman ya. Beda kalau untuk yang obat tidur itu pasti ke Iya. hewan gitu ya. Kalau yang ini ke teman-teman. Cynthia, Hmm. udah pernah disuntik-suntik untuk percobaan nggak kamu? Maksudnya Belum kayak, sih, itu nanti semester lanjut 2 atau 3. oh oke, baru belajar mengenai tensi dan praktikum-praktikum seperti itu ya. Oke, Cynthia, kan di sini kan berarti kamu sendirian ya, tidak sama seperti Tifa tadi gitu. Gimana kamu bisa beradaptasi dan kayak makan, pergaulan teman-teman di sana? Ya untuk waktu ya samalah maghrib nggak jauh-jauh beda gitu ya dengan Lampung dengan Pulau Jawa itu kurang lebih sama. Kalau untuk yang lainnya kayak adaptasi dan apa kan ini fakultas kedokteran katanya bikin kamu tidur cuman berapa jam sehari. Ya, gimana ya? Sebenarnya jalanin aja sih, Bu. Maksudnya kalau buat adaptasi ya terbuka sama semua orang, asal nggak bikin masalah sama kakak tingkat, sama dokter, sama dosen-dosen yang senior gitu.
Semua waktu tidurnya sih sebenarnya yang paling struggle. Apalagi kalau blok-blok yang mata kuliahnya banyak, yang praktikum terus, yang bikin laporan praktikum itu agak struggle sih di jam tidurnya. Tapi habis itu terbiasa lah. Alhamdulillah ya, Terbiasa. terbiasa. Kalau udah terbiasa, dulu kan pernah pesantren, jadi dia sekarang bisa lah ngurusin diri sendiri gitu ya. Oke, Iya itu benar-benar. makasih Cynthia dan terima kasih juga Tifa. Kita punya slide apa lagi ya selain ini ya? Kita mau ngecek-ngecek. Tanya jawab kui gitu ya. Nah, ini buat ibu bapak serta teman-teman Haser yang lain yang mau bertanya, silahkan raise hand atau mungkin kalian mau ibu bapak atau teman Haser ya, kalian bisa chat di kolom chat untuk menanyakan ke Tifa atau ke Cynthia mengenai kegiatan mereka, mengenai bagaimana perjuangan mereka, mengenai bagaimana persiapan-persiapan mereka ketika mereka akan mencapai jurusan impian ini. Bu Ayu pengen bilangnya jurus-jurus terus ya, jurus impian, padahal jurusan impian gitu ya. Oke, ya sambil menunggu teman-teman yang lain atau juga menunggu yang raise hand, Bu Ayu sebenarnya pengen nanya ini. Kenapa sih kekeh banget gitu, kekeh banget pengen itu gitu. Kalau Cynthia tadi cita-cita, tapi kan kadang-kadang gini, orang masih kecil itu kan punya cita-cita suka berubah-ubah ya. Tiba-tiba pengen jadi polwan, terus nggak lama kemudian pengen jadi boy band atau pengen jadi nyanyi K-pop kayak gitu, atau tiba-tiba pengen jadi ngelihat teman-temannya jadi ABRI, gagah perkasa pengen jadi ABRI gitu. Tifa sama Cynthia sendiri ngerasa bahwa ini tuh memang bener-bener kenapa sih sampai kamu tuh sampai memperjuangkan udah aku pengen ini apa yang membuat kamu tuh sampai berat gitu ke sampai milih jurusan ini gitu. Coba di Tifa dulu deh, habis itu baru Aku Cynthia. dulu. Kalau aku pribadi, kan waktu pas agak balik ke SMA, pas mau masuk SMA dulu kali ya. Pas mau masuk SMA tuh jujur aku nggak tahu, bahkan aku nggak tahu aku cita-citanya apa. Kayak masih yang bener-bener ngeblank gitu, gonta-ganti iya, terus habis itu aku tahu aku sukanya apa juga enggak. Terus habis itu pas di AB Home kayak ikut bikin project dan lain-lain tuh kayak baru yang ngeh ngeh sama diri sendiri kayak oh iya aku sukanya ini. Terus aku minatnya di sini, aku enjoy di sini. Terus habis itu pas aku tahu aku mau kuliah, aku nyari yang aku tuh nggak mau terlalu terbebani sama 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 jurusan kuliah yang aku inginkan gitu. Jadi seenggaknya kalau misalkan aku kuliah, aku nggak mau yang berasa kayak aku tuh di pressure, aku tuh ditekan dari mata kuliahnya itu. Makanya aku kayak agak kekeh sama ini karena nggak mau sayang aja gitu, maksudnya perjuangan aku menemukan minat aku sampai aku bener-bener udah tahu aku enjoy di sini, aku nggak mau itu jadi sia-sia gitu aja. Di kuliah aku malah jadi nggak enjoy gitu. Iya, Jadi betul. kayak ya sebisa mungkin aku nyari yang bikin aku juga oke, aku nyaman ngerjainnya, aku bisa seenggaknya kuliah stres tapi aku ada bagian enjoy-nya karena aku emang minat di situ. Jadi masih ada sambungannya sama project-projectku sebelumnya, karena kan udah kelihatan nih kan di project aku ini aku enjoy. Terus habis itu kalau misalkan aku milih yang lain tuh kayaknya sakit hati. Yang ini nggak apa-apa sampai berdarah-darah tapi enjoy gitu. Iya, Ini nggak apa-apa iya. sampai stres Nggak juga yang apa-apa penting enjoy gitu ya. Oke. pas persiapannya kayak gitu. Oke deh. Tapi sebenarnya happy Oke. ending. Happy ending. Oke, sip. Ya, thank you. Cynthia gimana, Cin? Kenapa milih jurusan yang sekarang, Bu? Awalnya Kamu tuh ya karena keterima itu yang yang tadi. kan kamu keterima di yang ini gitu ya, gitu. Kenapa sih kekeh banget gitu loh sampai berbelas kali gitu loh?
karena itu ya cita-cita dari kecil kan. Habis ya SMP berubah-ubah, entah waktu itu aku sempat pengen jadi psikolog juga, pengen masuk filsafat juga waktu itu, pokoknya udah banyak banget idenya gitu. Terus masuk AB Home kan, AB Home waktu itu project waktu kelas 11 proyek satu aku itu kayak masih ngeraba-raba minat aku di mana. Waktu itu aku minat di bikin novel, waktu itu nulis cerita, tapi ternyata aku suka tapi nggak begitu enjoy, kayak capek, pusing, banyak banget lah itu tantangan nulisnya tuh. Terus project kedua itu aku project hasil magang. Nah, karena magang AB Home ini sebenarnya yang bikin aku yakin buat masuk kedokteran. Karena aku kan magangnya di rumah sakit ya, di rumah sakit jiwa Islam di Jakarta. Itu ngelihat kehidupan dokter yang tiap hari visit, ketemu pasien, itu kok kayaknya seru, kayak asik gitu. Jadi karena itu sih yang bikin yakin. Oke, siap. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang sudah ada di chat ya, Kak Cynthia ya. Cynthia ini dari Bu Ayu. Bukan Bu Ayu ini bukan, tapi Bu Ayu yang ada di sana. Ini kamu kan masuk kampus katanya pakai ijazah formal. Ya, bener ya? Ini pakai ijazah formal kan? Iya. Karena memang PKBM itu belum bisa masuk ke fakultas kedokteran kan, belum bisa. Nah, itu gimana cara ngaturnya sih antara AB Home dengan belajar untuk ijazah formal gitu? Itu pertanyaan dari Bu Ayu. Coba dijawab Cynthia. Sebenarnya mungkin bisa komunikasiin sama sekolahnya aja, karena waktu itu sekolah yang aku pilih kan Taman Siswa Bogor ya, di Bogor Tengah. Itu buat nilainya aku nggak perlu ikut KBM sehari-hari, jadi aku cuman ikut ujiannya aja gitu. Sementara buat ujiannya kan AB Home jadwalnya nggak terlalu ketat banget gitu. Maksudnya sore itu masih bisa belajar. Nah, itu aku belajar dari ujiannya di situ. Ikutnya juga aku biasanya izin dari AB Home gitu. Oke. Katifa, makasih Cynthia. Katifa, pernah nggak sih makan atau bikin Turkish delight katanya gitu? Pernah nggak sih gitu? Pernah, aku pernah. Waktu itu di praktikum, malah gara-gara praktikum itu aku makan Turkish delight sama bikin Turkish delight. Cuman ya itu hasilnya tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Soalnya emang apa ya, dari praktikum aku itu tidak bisa dipastikan akan termakan di ujungnya, karena kayak ya udah gagal aja. Makanya kayak pas nyobain juga kayak oke. Oke, Tifa, timing yang ideal katanya ideal untuk menentukan kapan menentukan dengan matang jurusan yang atau program studi yang sebaiknya itu diambil itu kapan sih menurut Tifa? Timing yang tepat yang idealnya itu untuk nentuin jurusan gitu. Menurut aku mungkin kelas 11 kali ya. Kelas 11 ya. Ya, karena waktu itu juga aku merasa kelas 11 itu titik poin dimana aku benar-benar nentuin aku mau kuliah atau enggak. Soalnya kan kalau misalkan aku nentuinnya kelas 12 itu kayak terlalu mepet kan. Iya, Mau betul. apa ya? Mau persiapannya juga terlalu mepet, makanya apalagi di AB Home gitu kan. Kalau di AB Home kalau akademiknya kan cuma sedikit kita dapatnya. Jadi kerasa banget kalau misalkan ngejar di akhir tuh ngos-ngosan parah. Jadi aku juga waktu itu benar-benar nentuin aku mau kuliah itu kelas 11 pertengahan mungkin. Iya, kelas 11 pertengahan. Cuman kalau akademiknya itu aku ngejar tuh dari awal, dari kelas 10 aku udah mulai ikut kelas 10 akhir tuh aku udah mulai ikut kelas, karena ngerasa aja gitu kayak orang lain udah di depan sana, akunya belum gitu. Cuman nentuin mau kuliahnya kelas 11. Cuman ya ngejarnya aja dari belakang. Cuman kalau nentuin menurut aku sih kelas 11. Biar kelas 10-nya tuh masih bisa ngeraba-raba, masih agak main dikit. Oh gitu ya. Suka main nih. Oke. Kalau ini tuh pertanyaannya masih untuk Katifa ini nanyanya mengenai TUF
to 12 ya? Apa sih tulisannya? TOEFL, 12, TOEFL, TOEFL TOEFL. atau IELTS gitu ya. Kalau ke sana Heeh. itu ke luar negeri itu berapa sih kira-kira standarnya? Tergantung. Kalau ini, waktu itu aku di Malaysia itu kampusku ya, UKM sama UPM itu Hmm. mereka butuh IELTS minimal 6. Hmm. Cuman ada juga mungkin yang 5 di Malaysia tuh kalau nggak salah ada yang 5. Terus juga kalau ke Australia beda lagi. Habis itu kalau ke Turki itu kalau kampus aku butuhnya TOEFL. TOEFL Hmm. karena di sini nggak nerima IELTS kan. Jadi Nah, disesuaikan aja ya. iya sebetulnya disesuaikan sama tujuan kampus mau kemana, negaranya apa, sama negara itu terimanya apa. Kayak Berarti Turki harus itu cari nggak info terima dulu ya. IELTS, iya. Dan Australia terimanya IELTS, Malaysia maunya IELTS, tapi mereka nggak butuh TOEFL. Di Turki juga kan waktu itu aku harus TOEFL tuh minimal 72. Cuman itu juga beda lagi sama kampus lain. Kayak ada yang butuhnya di atas aku di atas 72 ini atau enggak itu tergantung kampus sama tergantung negara gitu. Oke, sip. Jadi agak ribet. Selanjutnya. Oh, agak ribet jadi ya. Memang kalau misalnya mau ikut itu, kalau mau ngecek nanti mau ke luar negeri atau enggak, berarti kita harus cek dulu ke setiap kampus itu karena mereka butuhnya Iya beda-beda betul. gitu ya. Iya betul. Sama aja Oke. seperti kayak di Indonesia Mm-mm. harus ngecek. Betul, oke, siap. Ini untuk Kak Cynthia sama Kak Tifa, katanya ini dari Fabian. Cara kakak-kakak itu biar bisa bedain mana sih yang passion, mana enggak itu gimana katanya. Kalau misalnya passionnya bikin pusing, masih tetap enjoy nggak? Tadi sebenarnya terjawab ya. Pusing-pusing tapi enjoy gitu ya. Masih bisa ya. Oke. Ini Kak Cynthia dulu boleh. Cynthia, gimana sih cara kamu ngebedain ini kayaknya passion aku deh? Atau passion aku tapi kok masih pusing tapi enjoy gimana gitu. Ayo coba gimana. Kalau yang passion itu, maksudnya semua bidang pasti bakal ada yang bikin pusing. Bedanya kalau passion itu pusingnya tuh bikin bahagia, bikin senang gitu nggak. Walaupun emang pasti banyak banget yang dipusingin, kayak banyak banget hal yang harus diurus, tapi itu bikin senang gitu. Lebih enjoy. Kalau misalnya yang bukan passion kan pusing doang, pusing yang bikin capek. Kalau yang beneran passion itu pusing yang bikin senang kalau buat aku. Itu ya, biar pusing asal bahagia. Gimana? Sama kayaknya. Tifa juga begitu, Steve. Iya, menurut aku sama sih. Cuman cara ngebedainnya ya mungkin banyakin aktivitas juga sih. Kayak apa ya, raba-raba aja semuanya kayak maunya apa. Terus kayak kalau misalkan penasaran sama satu hal tuh kayak udah penasaran aja. Terus habis itu kalau misalkan emang ujung-ujungnya nggak seneng ya udah tinggalin. Ya nggak senang udah berarti itu bukan Tapi kalau passion misalkan ya. emang Kakak udah senang apa ya? soalnya ya. Iya, kalau misalkan udah kayak udah satu senang, ketemunya senang dan ngerjainnya enjoy, kalau menurut aku kayak ya udah bukannya udah sih, tapi lebih ke terima terima itu. Dan itu pasti kayak bakalan ketahuan oh itu passion aku tuh di situ. Gitu. Menurut aku Oke. sih. Ya. Siap. Ah, keren lah pokoknya. Yang penting enjoy, biarin pusing, biarin sampai nggak tidur berapa jam gitu. Cuman tidurnya berapa jam, yang penting happy gitu, yang penting enjoy. Nih, sekarang kan kalau misalnya ngelihat bagaimana perjuangan teman-teman udah sampai ke tahap sekarang gitu, udah berkuliah, pasti ngelembur deh nih kuliah ya. Tadi juga tidur cuma berapa jam, terus Tifa juga mungkin lebih banyak aktivitasnya di kampus ya daripada di kosan atau di rumah gitu ya. Daripada harus di rumah tuh ngerjain apa tapi kayaknya separuh waktumu itu lebih banyak di kampus sepertinya itu ya dan udah pasti lembur lah ya gitu ya. Nah, yang jadi apa ya yang kita bertanya-tanya untuk mungkin teman-teman Hasar atau Bapak Ibu yang mungkin ada di sini juga ingin bertanya tuh sebenarnya kalian itu mempersiapkan untuk sampai ke sini tuh kayak gimana sih?
apa sih yang tahapannya tuh harus bagaimana sih sehingga kalian tuh bisa nyampe ke sini gitu. Jadi persiapan biar bisa sampai ke sini tuh gimana gitu. Nyiapin untuk bisa nyampe ke kampus itu dan terus belajar dan kayak gimana coba ceritain. Cynthia boleh, Cynthia dulu. Persiapannya ya pasti belajar. Belajar terus dari apa ya, kesadaran kalau akademis itu dibutuhin banget, apalagi buat kuliah yang saintifik itu dari SMA. Bahkan saya kan dulu kelas 10-nya pondok ya. Pondok kan 40% akademisnya sama kayak ABHOM. Bedanya kalau pondok itu kan 60% sisanya agama, kalau ABHOM kan 60% sisanya project. Nah itu saya keluar kelas 11 tuh dengan apa ya, basic akademis yang masih bawah banget gitu. Jadi ya udah nyadar diri terus push buat makin ke depan akademisnya. Pokoknya belajarnya lebih kuat daripada orang-orang lain yang emang dari awal udah 100% akademis gitu. Jadi waktu kuliah juga bakal kebiasa belajar terus. Gitu sih. Belajar aja pokoknya ya, persiapannya belajar gitu ya. Nah itu maksudnya Cynthia, belajarnya itu dimulainya dari kapan Sin untuk mempersiapkan ini? Kan kebanyakan Toto ujuk-ujuk pengen udah kelas 12 baru, aku pengen ikut ini seleksi, aku pengen ikut Toto baru di kelas 12 gitu, yang tadi kata Tifa, kalau udah di kelas 12 kayaknya agak terlambat gitu. Gimana menurut Cynthia? Justru aku emang kelas 12 mulainya, kelas 12 Ah, awal. Karena kelas 11 itu kan aku baru keluar dari pondok itu, terus baru masuk ABHOM juga. Jadi aku ya. masih yang ngeraba-raba passion aku di mana sih. Terus projectnya juga ya project nulis lah, project bikin infografis. Jadi masih ngeraba-raba minat gitu, dan baru ketemunya pas kelas 12. Jadi ya setahun itu bener-bener kerja keras. Kerja keras. Tapi menurutmu berarti memang harus lebih awal ya, lebih baik ya Nah, daripada harusnya. karena ngerasa kayak kurang-kurang aja persiapannya gitu ya. Mm-mm. Oke, tuh itu dari Cynthia. Kalau dari Tifa gimana, Tif? Persiapan yang Tifa sendiri yang jalanin tuh kayak gimana sih? Kalau aku ya sebenarnya sama belajar dari ini. Cuman bedanya kalau aku karena tahu aku juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kuat di akademis yang banget yang jenius itu enggak. Aku enggak bakat kayak gitu. Dan aku tipe orang yang belajarnya harus santai. Kalau dibantai nggak bisa. Malah stres. Jadi kayak mendingan santai dari awal. Makanya aku juga dari awal itu udah mulai dari awal masuk AB Home itu udah mulai les. Waktu itu belajar matematik, kelas matematik sama kimia. Habis itu uh, matematik, kimia. Habis itu baru pas kelas 11 itu mulai serius mau kuliah, diterusin sampai kelas 12. Jadi aku les akademik gitu. Jadi masih harus diseimbangin antara kelas akademik sama project-project yang mau aku tekunin gitu. Jadi aku lebih ke situ sih, lebih nyantai. Gak harus dibantai, asal enjoy. Asal enjoy gitu ya. Oke, berarti memang sebenarnya tergantung sama setiap individu ya bagaimana cara belajarnya gitu ya. Ada yang seperti Cynthia bisa ngebut nih, bisa langsung tancap gas misalnya kalau istilahnya motor bisa langsung 100, 180 geber 200 gitu ya. Tapi kalau kalau Tifa mungkin lebih kepada ya udah 60 aja. 50 kayak Gojek gitu ya. 50 santai nggak boleh ngebut. Kalau ngebut nanti kayak berasa dibantai gitu ya. Tapi ternyata memang cara belajar ataupun metode belajar juga mempengaruhi bagaimana kita enjoy ketika mempersiapkan untuk ke kampus gitu ya Kak ya, berdua ya. Berarti kalaupun misalnya memang ada yang memang bisa digeber gitu terus-terus gitu bisa, tapi itu juga nggak bisa disamaratakan, nggak bisa dipakai untuk teman-teman yang lain gitu karena memang kita harus lihat juga tipe belajarnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ngerasa kalau bisa geber berarti ya
ya seperti Kak Cynthia tuh geber gitu ya, apa aja sampai semua. Wah, tapi dengan syarat ngegeber-ngegeber tapi nggak boleh langsung patah semangat gitu ya, nggak boleh langsung putus asa. Tapi kalau misalnya down sedikit terus langsung melenyek gitu ya, udahlah selesai, ya udahlah nggak usah gitu. Tapi kalau modelnya Kak Cynthia kan udah lanjut terus sampai mentok, sampai nggak bisa gerak, pokoknya lanjut terus gitu ya. Itu bisa dipakai untuk teman-teman yang setipe gitu ya, dengan tipe belajarnya Cynthia gitu. Tapi kalau untuk yang Nativa berarti memang nggak bisa yang ayo push, ayo abis ini kita les ini ya, abis ini kita les ini, nanti abis ini kita belajar ini, nggak bisa. Pokoknya santai, enjoy, tapi continue waktunya gitu ya. Nggak bisa geber dengan waktu yang singkat, tapi berkesinambungan, terus berlanjut gitu ya. Modelnya seperti itu. Berarti ada 2 tipe belajar antara kalian berdua ini ya. Keren banget, keren banget. Tapi tujuannya tetap sama, mencapai jurusan yang diimpikan di kampus impian gitu ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi nih buat kalian berdua. Buat Kak Tifa dengan Kak Cynthia. Nih, kan kalian tuh kesehariannya di kampus itu kan belajar, terus ada tugas gitu kan. Kalau misalnya bikin tugas itu bisa sampai lembur pastinya kan ya. Ya dong, lembur ya. Nah ini kalau sampai kayak gitu tuh kira-kira kalian join nggak sih di kegiatan organisasi-organisasi gitu? Terus ngebagi waktunya gimana? Udah sibuk kuliah, sibuk tugas-tugas, terus ikut join kampus, ikut join organisasi kampus gitu. Nanya dulu, join organisasi kampus nggak nih kalian berdua nih? Coba, Cynthia, Tifa, monggo silakan. Kasih dulu. Cynthia dulu kata Tifa. Ya udah Cynthia. Kalau di kampusku aku join sih, tapi organisasi kampus namanya TBM, Tim Bantuan Medis Kampus. Dan itu karena semester 1 ya, aku masih semester 1 jadi masih magang. Jadi biasanya ikut cutting-cutting keluar, biasanya ada imunisasi massal atau sunat massal gitu-gitu. Dan buat bagi waktunya, biasanya kalau kuliah kan dari Senin sampai Jumat ya. Nah, itu organisasi itu dari Sabtu Minggu. Jadi weekend tuh yang dipakai buat organisasi. Jadi nggak terlalu keganggu kuliah sih. Gitu. Oke, kalau ini lagi masih berkaitan dengan tugas Cynthia, itu berat nggak sih untuk di awal-awal kalian ya udah bagi tugas, terus mau bikin tugas di awal-awal penyesuaian untuk kuliah, yang di SMA-nya begini, terus pas kuliah, hah? Kok gini gitu? Terus harus bagi sama waktunya, manajemen waktunya dengan organisasi kayak gitu. Itu gimana menurutmu? Berat nggak sih? Kalau di kampusku justru kalau tugas yang dari dosen itu nggak terlalu berat, biasanya disuruh bikin makalah, tapi deadline-nya masih lama. Sebenarnya yang bikin berat tuh kalau di kampusku karena tugas dari laboratorium. Itu soalnya ada 11 lab dan tiap praktikum tuh kita disuruh bikin laporan praktikum. Sebenarnya itu sih yang bikin berat. Apalagi kalau misalnya kita nggak bikin laporan praktikum, nggak bisa ikut ujian akhir. Jadi sebenarnya itu. Kalau dari kampus justru nggak terlalu susah gitu deh. Kalau dari labnya baru susah. Kalau di kampus. Ya. Oke, wah tuh tepuk tangan tuh Tifa. Tifa, kamu gimana? Labmu ada berapa Tifa? Labmu ada berapa? Lab aku cuma 2. Gimana kamu? Gimana kamu ikut organisasi atau apa gimana? Enggak. Oh dia nggak ikut organisasi, dia benar-benar full kuliah ya. Terus tugas di awal-awal itu berat nggak sih menyesuaikan diri yang sekolahnya yang dirimu kan santuy seperti di pantai gitu ya, nggak bisa terlalu banyak pressure. Itu gimana? Sebenarnya aku agak bersyukur ya, alhamdulillah. Kampus aku tuh sebenarnya agak mirip sama AB. Kayak santai, maksudnya masih agak santai gitu karena emang aku nggak tahu Cynthia udah berapa matkul, cuman aku cuma ada 11 semester kemarin cuma 9 matkul. Cuman emang SKS-nya agak ini sih agak panjang gitu. Cuman jadi masih agak oke santai gitu. Cuman yang agak berat ya aku mungkin lebih ke penyesuaian bahasa kali ya. Karena kan aku nggak pernah
aku sekolah di Indonesia nggak pernah pakai bahasa Inggris, dan tiba-tiba kayak masuk kampus langsung pakai bahasa Inggris, full Inggris tanpa ada translator, dan translatornya juga mereka pakai bahasa Turki gitu kan. Jadi kayak aku kalau di kelas kalau emang nggak ngerti ya udah nggak ngerti aja gitu. Terus abis itu kayak bagi waktu ini, karena aku mungkin nggak ada organisasi yang aku ikutin, dan emang nggak ada berencana untuk ikut organisasi, lebih ke aku bagi waktunya pas di rumah itu. Kalau emang ada laporan praktikum, aku kerjain saat itu juga, dan jadi belajarnya continue. Tetap sih aku masih terapin cara belajar aku yang di SMA, kayak pas ada mood sama pas continue, karena emang beratnya bagi aku nggak ada tugas dari dosen, tapi beratnya adalah di midterm sama final exam. Pas ujian itu presentasinya berat, jadi kayak agak diberatin ke sana, lebih ke ini. Cuman tetap mengusahakan semua tugas dari dosen tuh aku kerjain. Terus presensi juga aku harus tetap masuk gitu. Gitu. Berarti di situ sih sebenarnya kayak harus ke kampus gitu kan. Oh iya, beda-beda ya. Setiap ini ya, setiap tempat, setiap keadaan, tergantung bagaimana di tempat kuliahnya, juga tergantung bagaimana teman-teman akhirnya menyikapi itu sebagai eh, sesuatu yang berat tapi tetap enjoy ya, tapi tetap asik ya, tetap asik. Oke, sebenarnya gini, yang hadir di sini teman-teman Haser, ibu bapak yang ada di sini juga sebenarnya penasaran gimana sih kalian bisa ceritain nggak bagaimana kalian itu akhirnya memulai bisa sampai ke titik ini gitu. Misalnya kayak pertama aku les, terus aku bikin akun apa, terus aku tes apa, terus apa, akhirnya sampai ke saat ini gitu. Bisa nggak sih diceritakan secara secara ya mungkin singkat versi teman-teman deh gimana bisa sampai ke sini gitu. Karena kan kita bingungnya ini untuk teman-teman Haser yang sekarang di kelas 12 itu bingung dengan minimnya informasi dari pemerintah, terutama mengenai banyaknya perubahan kegiatan yang tes-tes yang berubah nama lah ya kan. Kemudian harus ngerjain ini, harus bikin akun ini, akun itu. Kalau waktu teman-teman kayak gimana sih awal-awalnya itu bisa sampai dan jeng kuliah gitu. Gimana sih coba? Cynthia, boleh? Awalnya ya karena emang pasti les. Sebenarnya aku bersyukur banget sih bisa les di tempat aku yang kemarin. Karena itu apa ya, ada prediksi nilainya juga kan, setiap TO itu pasti kan ada keluar nilai kan. Jadi itu yang jadi patokan buat kita mau milih jurusan apa sama di kampusnya apa. Jadi itu membantu banget sih. Sama pas UTBK kemarin aku banyak nyari info di internet sama waktu ujian mandirinya. Banyak banget apa ya, grup-grup yang ngebahas tentang kampus yang pengen kita tuju tuh banyak banget, dan itu membantu banget. Sama ada juga website buat nyari skor lulus UTBK. Jadi kalau misalnya kita mau ujian mandiri pakai jalur skor, kita bisa ngira-ngira skor kita masuk di jurusan apa ya gitu. Dan itu membantu banget sih sekarang. Gitu, Bu. Ya, selanjutnya kayak kamu bikin akun kayak gitu, ikut tes, itu informasinya dapatnya dari mana? Apakah dapat dari orang tua kah, atau dari tempat les kah, atau justru nyari sendiri? Diri sendiri sama teman les. Teman les kan ada grup buat saling sharing tentang ujian mandiri gitu kan. Sebenarnya banyak dapat dari situ, sama update info aja di internet kan pasti selalu ada hal baru dari situ. Berarti ngikutin fasenya berdasarkan informasi-informasi yang ada gitu ya. Kalau Iya. untuk Cynthia gitu. Kalau Tifa gimana, Tif? Kalau aku sama sih nyari mandiri, terus dari Cynthia. Kita Oh, dari manfaatkan Cynthia juga. Cynthia. Tapi jujur aku memanfaatkan Cynthia waktu itu karena kayak kan Cynthia intern, terus aku kayak mandiri aja gitu kan lesnya. Terus ya udah Cynthia jadi sumber, terus habis itu
dari internet juga pasti banyak kan, waktu itu apa ya, SBMPTN, Kementerian Pendidikan ya? Mhm. Yang tentang itu, lihat di Instagram, terus habis itu, kadang mama juga ngebantu buat ngingetin, "Dek, ini tanggal segini segini segini." Terus papaku juga suka ngikutin kayak, udah ini belum, cek ini, cek itu." Terus ya udah akhirnya kayak keikutan, jadi searching-searching sendiri juga. Terus mandiri-mandiri juga sama sih, selalu dipantau timeline-nya, mau Mmm. mau kapan, terus mau kampus apa, itu selalu dipantau, Mmm. eee, apa, pergerakan mereka. Oke. Berarti memang, nggak di ini sendiri gitu ya, tapi masih tetap ada orang tua di belakang yang mendukung gitu ya, Iya, yang tetap, ngeliatin terus mantau gitu. Terus di lain itu juga kamu bisa memanfaatkan informasi-informasi dari teman-teman yang ada di apa ya, di tempat, yang empuk gitu, sasaran empuk untuk informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan ataupun tes-tes seleksi gitu ya. Ya bagus iya. itu berarti nggak berdiam diri, nggak terus diam pengen pengen apa masuk perguruan tinggi tapi nggak tahu harus ngapain. Ya justru kita harus inisiatif gitu, nyari gitu ya. Yang itu yang mesti harus ditularkan sih sebenarnya ke teman-teman Haser yang ada di sini gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang di luar sana yang memang pengen masuk perguruan tinggi tapi nggak tahu caranya, ya nanya, ya usaha, tanya informasi, cari karena sekarang kan media banyak ya. Kebanyakan kayaknya Cynthia sama Tifa juga dapat informasi-informasi itu juga dari media sosial, selain dari teman-teman kan ya. Terus dari internet ya, dari Google lah, dari segala macam dan dari website-website yang kira-kira kayaknya kalau misalnya dikerjain males deh, mager deh. Padahal justru dengan menerobos bahwa kita bisa nyari walaupun hanya sekedar nyari padahal kan cuman pakai jempol doang ya buka 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 itu sebenarnya nggak ribet sih asal mau aja yang penting gitu ya informasi pasti datang gitu ya teman-teman Sama ya. sama waktu itu aku caranya biar benar-benar terupdate itu nyalain notif IG-nya Nah ya ke jadi Kemdikbud. Aku nyalain notif, terus setiap kayak kan, di IG tuh banyak kayak trial UTBK, terus habis itu ah, trial UTBK yang mandiri dan lain-lain gitu. mm, Nah itu tuh dinyalain, jadi kayak kalau misalkan ada info apa tuh langsung, oh ya ada ini. Jadi kayak dan lebih ke biar bikin sadar aja, oh bentar lagi UTBK gitu. oh iya jadi dirimu mengaktifkan notifnya itu biar update terus ya informasi yang datang gitu ya Nah, informasi yang kalau ada itu itu update cara terus. aku sih, mungkin Cynthia juga sama, karena emang itu caranya. Iya. Gimana biar dapet informasi. Keren keren keren. Boleh boleh itu. Jadi memang ya seperti itu ya, usaha itu bukan cuman hanya belajar, tapi usaha juga teman-teman mencari informasi ke sana kemari gitu. Dan informasi itu bukan cuman lewat orang aja atau lewat pihak sekolah, tapi teman-teman juga bisa nyari dari sumber yang lain. Justru kadang-kadang di sosmed itu kayak TikTok, Instagram, kayak kayak gitu kan kadang-kadang YouTube itu jadi sumber informasi buat teman-teman untuk mencari, informasi mengenai kampus serta jurusan yang teman-teman inginkan. Begitu ya? Iya, iya. Aduh, nggak terasa ya 10 menit lagi loh kita ngobrol ngalor ngidul. Keren kan? Tuh, nggak berasa. Hah, kata Cynthia. Hah, kata Tifa gitu ya. Nih, kalau misalnya untuk pertanyaan masih ada satu lagi teman-teman Haser ataupun orang tua yang ada di sini kalaupun bisa mau bertanya tapi kalau misalnya memang cukup gitu ya Bu Ayu sebenarnya ada satu lagi yang mau Bu Ayu ingin dengar dari teman-teman sebagai penutup mungkin dari eh, kegiatan kelas hari ini sebelumnya teman-teman sudah bercerita banyak, sudah sharing, kira-kira apa ya? Bukan motivasi, ya bisa dikatakan motivasi atau pesan, saran untuk teman-teman kita yang sekarang masih di kelas 12 atau mungkin sudah ada persiapan di kelas 10, mungkin sudah mengincar mengincar jurusan impian mereka gitu di suatu kampus yang memang sudah mereka idam-idamkan. Teman-teman berdua ini, Kak Cynthia dan Tifa, punya apa pesan apa gitu, tips atau apa untuk membangkitkan semangat mereka untuk tidak menyerah gitu. Boleh?
Tifa boleh Tifa dulu. Tifa. Saran. Apa ya? Mungkin kalau aku bisa bilang ini kayak sesuai sama pengalaman aku pribadi kali ya. Kayak aku dari aku yang dulu nggak tahu mau cita-citanya apa sampai akhirnya kayak oke tahu itu lebih ke apa ya, nerima diri ya, nerima diri kayak oke minatnya di sini, itu hobinya di sini, kesukaannya di sini, passionnya di sini, itu kayak terima aja, terima, serap sama tubuh. Terus abis itu baru persiapan, abis itu pas sudah menerima diri ke depan yang mau kuliah atau enggak itu kayak agak dinantiin dulu, tapi persiapan dulu gitu loh di awal, kayak jadi pas sudah ada harus waktunya milih keputusan, nggak kayak kaget harus persiapan secara mendadak gitu. Jadi kayak kalau aku sendiri waktu itu aku nggak tahu mau kuliah dulu atau enggak, atau mau gap year atau enggak, aku mau lanjutnya ke mana. Itu aku baru nentuin kan pas kelas 11 karena emang di situ titiknya bagi aku gitu kan. Tapi aku dari awal udah nyiapin, oke aku belajar dulu, aku siapin diri dulu seakan-akan aku akan kuliah gitu. Cuman waktu itu aku masih kayak blank gitu juga, nggak tahu mau kuliah atau enggak ujung-ujungnya gitu. Terus habis itu baru tuh pas kelas 11-nya setelah banyak aktivitas magang dan lain-lain, atau aku baru ngerasa kayak oh ya aku passionnya sebenarnya bukan di praktek, aku passionnya untuk mencari teori atau mencari memperdalam suatu teori itu, dan aku terima juga itu kayak oke terima lagi. Baru aku waktu itu menghilangkan keinginan untuk sekolah praktek, sekolah masak waktu itu. Akhirnya udah terima diri lagi, akhirnya persiapan mulai benar-benar persiapin buat belajar buat ujian masuk kampus. Terus habis itu kalau misalkan aku mau belajar ke luar negeri, aku persiapin juga dengan bahasanya kayak butuhnya apa. Terus juga kampus tour tuh sangat membantu karena seenggaknya jadi kayak tahu gitu loh apa ya, kampusnya tuh kayak gimana, matkulnya yang aku mau tuh kayak gimana, terus habis itu butuhnya apa, berkas yang aku harus siapin tuh apa aja, itu tuh kayak butuh juga. Terus habis itu cari teman buat informasi atau buat belajar bareng, itu kayak itu juga menurut aku penting. Terus habis itu les itu sebagai akademiknya. Terus udah sih sama ikhtiar berdoa kepada Tuhan. Ikhtiarnya 2 jadinya. Termasuk Itu. itu ya persiapannya, termasuk juga ketika dirimu sudah sampai dan sudah diterima, itu juga kan pasti ada ini ya, tipsnya apa Ya. tuh biar tetap semangat gitu? Kalau aku waktu itu lebih ke apa ya, pas gak keterima tuh sakit hati ya, kayak ngerasa kok udah belajar susah-susah tapi nggak dapet. Cuman pas ngelihat skornya dan pas pas ngelihat ini, lebih ke contohnya pas UTBK kali ya. Pas UTBK tuh kayak pas udah keluar hasil agak keterima di mana-mana, terus pas ngeliat skornya kayak tapi awalnya kecewa sih, emang kecewa parah gitu. walaupun aku waktu itu agak denial gitu, kayak oh ya udah nggak apa-apa, aku nggak mau banget di Indo gini 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 gini, padahal sebenarnya kecewa. Cuman abis itu kayak pas ngeliat skornya dan aku ternyata nggak terlalu sejelek itu tuh, kayak jadi apa ya, jadi kayak udah nggak apa-apa, mungkin emang itu jadi lebih ke nunjukin kok sebenarnya tuh aku bisa sampai titik itu gitu. Cuman emang nggak jodoh aja sama kampusnya atau sama
sama sama sama semua-muanya yang itu emang gak jodoh aja, emang bukan akunya tuh di situ, bukan untuk aku gitu. Mungkin itu cuman aku udah sampai titik itu tuh jadi kayak lebih ke ya udah self proud aja dulu. Maksudnya buat diri aku dulu kayak iya kamu udah sampai situ kok nggak apa-apa gitu. Walaupun sebenarnya ya sedih sih, cuman ya udah. Yang penting aku udah berusaha Oke, gitu gitu. ya. Oh my God, keren. Oke. Makasih, Tifa. Cynthia gimana, Sin? Kalau dirimu ada pesan dulu deh buat teman-teman yang berdasarkan pengalaman kamu sampai kamu ke sini tuh gimana sih biar teman-teman tuh biar bisa ngikutin gitu semangatnya, gigihnya ketika persiapan sampai kamu udah akhirnya kuliah gitu. Tetap bersemangat gitu. Gimana gimana? Awalnya sih pasti balik ke niat lagi. Pokoknya temuin yang benar-benar jadi passion. Yang kalau kalian capek di sana itu bikin senang, temuin itu dulu. Terus kalau misalnya udah nemu, baru kejar jurusan yang mengarah ke sana. Dan itu pasti bakal apa ya? Perjuangannya bakal kerasa banget. Terus kalau misalnya kalian mau ujian-ujian tuh, kalau ngejar UTBK, kalau sekarang namanya apa? SNBT ya, kalau nggak salah. Nah Iya. itu kalau kalian TO, usahain tuh cari yang TO-nya tuh benar-benar persis kayak ujian UTBK-nya. Jadi nggak bakal kagok gitu. Sama skor-skornya juga bandingin kalau mau milih jurusan di pilihan satu, pilihan duanya. Yang kalian kayaknya kemungkinan besar lulus di sana. Jadi kayak gitu sih. Sama itu, kalau kelas 12 awal-awal kan pasti udah banyak univ yang buka ya, mandirinya. Itu biasanya swasta itu banyak yang buka. Nah itu daftar-daftar aja dulu buat nyicil tenang. Kalau misalnya nauzubillahnya UTBK belum lulus gitu, nyicil tenang dulu bagusnya. Itu sih. Ya, mempertahankan semangatmu ketika sudah diterima nih. Kan Mm-mm. bilangnya berat kan? Gimana tuh tipsnya? Sudah balik lagi ke niat sih Bu. Aku pengen bertahan tuh biar apa? Biar biar bisa lulus, terus biar bisa banggain orang tua, biar bisa bikin bangga diri sendiri dan orang lain juga. Gitu. So sweet. Oke, ya itu bisa jadi semangat ya, Sinia. Oke, itu keren kan? Akhirnya tahu. Sekedar informasi juga yang tadi ditanyakan sempat ditanyakan oleh Bu Ayu yang tadi ya, bahwa memang untuk fakultas kedokteran sendiri itu kalau dari PKBM memang belum ada, belum bisa. Tapi cara yang sudah ditempuh oleh Cynthia itu salah satunya adalah dengan mendaftarkan dirinya ke sekolah yang formal gitu dengan tujuan biar mendapatkan ijazah yang bisa tembus untuk seleksi di FK gitu. Jadi tetap belajar di PKBM tetap belajar tapi eh, apa namanya sertifikat bukan sertifikat ijazah yang dikeluarkan itu dari ijazah formal karena memang di Indonesia itu belum menerima PKBM ya untuk masuk ke fakultas kedokteran gitu. Bisa kok, bisa, insya Allah bisa. Teman-teman yang homeschooling, teman-teman yang PKBM, itu bisa kok mencapai jurusan impiannya itu di fakultas kedokteran seperti Cynthia gitu. Begitu juga dengan Tifa. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa oh, aku nggak secerdas Cynthia, aku nggak kuat belajar atau aku orangnya tapi aku punya sesuatu yang bikin aku suka, bikin sesuatu yang bikin aku enjoy. Itu sudah dibuktikan gitu oleh Tifa bagaimana Tifa akhirnya berjuang dengan passionnya. Masa sih kue bisa mengantarkan orang sampai ke luar negeri gitu ya kan orang kalau mikir ke luar negeri harus belajar ini itu oke pada dasarnya memang administrasinya adalah kalau Tifa kan dapatnya dari rapot ya Tif ya itu juga apa namanya diperhitungkan gitu jadi kalaupun memang belajar ya belajar dicicil buat yang memang nggak kuat dicicil jangan sampai sudahlah misalnya tidak bisa
kuat belajar tapi malas juga mencicil. Menabung akademik itu perlu teman-teman Haser dan ibu bapak untuk disampaikan kepada putra-putrinya ketika mereka memang sudah, teman-teman juga memang sudah mau menentukan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Menabung akademik sejak awal itu sangat penting. Menabungnya seperti apa? Menabungnya bisa lewat belajar mandiri, juga bisa belajar berkelompok, mencari teman ataupun mencari les atau kursus gitu. Sebenarnya untuk tipikal apakah harus les seperti Cynthia atau belajar mandiri seperti Tifa, itu disesuaikan dengan tipe belajarnya teman-teman masing-masing, karena ada juga yang dipaksakan untuk les bersama dengan teman-teman yang umum malah lebih down jadinya dan merasa kayak aku tidak punya apa-apa, aku bisanya apa, kok mereka pinter-pinter, kok aku nggak bisa apa-apa. Tapi ada juga yang justru dengan bercampur dengan teman-teman yang biasanya di sekolah formal menemukan materi yang banyak, itu menjadi semacam pecutan gitu untuk lebih aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu juga dengan teman-teman yang oke, aku cuman bisa belajarnya sendiri nih, kayaknya aku bisa dan ini lebih masuk gitu daripada belajar bersama, dan agak riweuh gitu ketika harus mengetahui banyak hal yang masuk tapi ternyata nggak dipakai. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Tifa dan Tifa sudah menemukan bahwa aku perlunya ini, aku butuhnya ini, maka aku akan belajar ini. Begitu ya. Itu penting untuk diketahui oleh teman-teman yang sekarang mungkin sudah mengincar universitas serta jurusan yang diinginkan. Begitu. Baik, itu dia obrolan kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Tifa, terima kasih Cynthia, terima kasih juga teman-teman Haser yang sudah menyimak, serta ibu bapak yang sudah hadir dalam Zoom di kelas Truly Gold untuk sesi 1 ini dengan tema apa temanya kita hari ini? Cynthia tahu nggak? Mengejar kampus impian atau beli? Oke, dan kita bukan hanya satu sesi saja, ibu bapak serta teman-teman Cynthia juga Tifa. Jadi selain teman-teman berdua ini, nanti akan ada sesi-sesi lain yang akan diisi oleh teman-teman keluaran dari AB Home ya, dari berbagai angkatan, dan ini alhamdulillah untuk satu kelas ini Truly Gold sesi Truly Gold ini lengkap, ada dari lulusan dari Haser 1, Haser 2, Haser 3, Haser 4 sampai ke Haser 5 dan 6. Ini yang di Cynthia ini. Jadi pastikan ibu bapak serta teman-teman yang mungkin masih belum ngeh gitu ya, atau masih ingin mendapatkan informasi serta sharing-sharing cerita atau pengen banget tahu informasi yang lain, ada banyak kelas. Di antaranya sesi 2 nanti ada kabar kampus tentang bagaimana kupas tuntas beasiswa yang di Australia. Jadi, itu siapa itu yang di Australia? Kira-kira kalau misalnya bikin mau dapat beasiswa di sana, apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa aja ya yang harus kami lakukan gitu ya. Nah, itu nanti ada di sesi 2. Terus ada juga bagaimana beasiswa di Jepang, cara mendapatkan beasiswa di Jepang. Nanti ada 2 pemateri kita yang akan sharing-sharing mengenai bagaimana mereka bisa mendapatkan beasiswa di Jepang. Nah, selanjutnya di sesi 4 nanti akan ada bagaimana ceritanya seorang homeschooler yang sudah lulus dari universitas. Tapi pengen tahu kan ya, kok dari homeschool bisa ini ya, dari PKBM juga bisa lulus ya. Terus kerjanya gimana? Aktivitasnya apa? Terus ngapain aja? Udah bantu apa? Udah kontribusi apa? Itu pasti banyak nanti akan ada pertanyaannya. Terus di sesi 5 nanti akan ada, dari tadi kan S1, ada jalur vokasi. Nah, nanti jadi ada kabar kampus tentang kuliah vokasi yang go internasional. Jadi bukan cuma hanya di Indonesia saja, tapi ada yang di luar negeri. Nanti teman-teman Haser serta ibu bapak bisa menyimak di setiap kelasnya yang nanti akan diselenggarakan di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Dan untuk yang mungkin masih mencoba untuk daftar, masih bisa ya, insya Allah ya tim, bisa ya, insya Allah masih bisa untuk daftar biar tidak ketinggalan. Cuman ya mendaftar di kelas-kelas yang akhirnya belum
dipublish gitu ya. Untuk kelas ini berarti memang tidak bisa diulang gitu. Baik, itu dia. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Terima kasih Cynthia, terima kasih Tifa. Semoga kalian tetap menginspirasi, semoga kalian tetap sehat, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik negara, waduh, nama baik kota, apalagi nama baik diri sendiri, dan juga memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman yang ingin kuliah seperti teman-teman. Itu dia, terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dari Bu Ayu sebagai host di sini, dan terima kasih juga buat kru HO yang sudah bertugas hari ini, teman-teman yang ada di balik layar. Terima kasih. Ibu bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Pak Arif juga, wah sudah standby dari tadi, sudah nyapa-nyapa, hai Tipa, kayak gitu, sudah hadir. Ada Bu Iin juga di sana yang sudah ikut-ikut menyimak bagaimana putrinya sharing ya mengenai aktivitas serta pengalamannya untuk sampai saat ini gitu hadir di kampus impiannya. Terima kasih untuk ibu bapak serta orang tua yang sudah kuat mendampingi anak-anaknya, sudah hebat sebagai partnernya AB Home yang luar biasa. Semoga hari ini kita beroleh banyak informasi, beroleh banyak barokah buat Tifa dan Cynthia juga. Semoga ilmu yang dibagikan ini penuh barokah, rezeki juga buat teman-teman. Semoga menambah amal jariahnya nanti. Semoga masih banyak lagi nanti Tifa-Tifa lain serta Cynthia-Cynthia lain yang berjuang di kampus-kampus impian mereka. Begitu. Baik, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Foto. Bu Ayu belum, Bu Ayu belum tutup. Nggak boleh keluar. Kita foto dulu. Kita foto dulu. Boleh dibuka teman-teman? Boleh dibuka kameranya? Ya, kita buka kameranya. Wah, ada Mas Roub di sana, ada Mbak Asmi, Mas Dio yang ada di studio, Mbak Iva, kemudian ada banyak sekali ibu bapak. Wah, yuk mari kita foto. Coba dikasih ancang-ancang. 1, 2, 3. Oke, kita ada 2 slide. Slide selanjutnya. Belum, satu lagi. Ya, pertahankan senyum Tipa sama Cynthia ya. Tolong jangan pudar senyumnya. Lanjut ya. 1, 2, 3. Iya, satu lagi. 1, 2, 3. Ada kakak yang ikut nongol juga. Razan juga ternyata ada di perkebunan ya. Ikut juga, salam kunjupnya. Yuk semuanya tangannya dikesiniin. Kesiniin lagi apa nih? Tangannya ke depan. Nah gitu, oke. Sudah? Belum? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tifa, Cynthia, Pak Ari, Bu Iin. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Natifa. Terima kasih Kak Cynthia. Iya, Mahira. Oh, ya ada Mahira, wai. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih.